Sejarah baru tercipta pada GP Tiongkok dengan Kimi Antonelli sukses meraih kemenangan perdananya di balapan Formula One. Antonelli berhasil selesaikan race di posisi terdepan untuk kembali menegaskan dominasi Mercedes di regulasi baru dengan kembali finish 1 dan 2 di sirkuit Shanghai. Pada usianya yang masih 19 tahun 202 hari, Antonelli resmi menjadi pembalap termuda kedua setelah Max Verstappen yang sukses meraih kemenangan di F1. Rekor baru juga ia pecahkan di sesi kualifikasi dengan jadi pembalap termuda dalam sejarah F1 yang sukses dapatkan pole position. Antonelli mengakhiri penantian panjang negeri Italia yang sudah 20 tahun lamanya menunggu adanya pembalap lokal yang bisa menang balapan semenjak Giancarlo Fisichella pada GP Malaysia 2006 yang bahkan Kimi saja belum lahir saat itu. Pembalap muda kelahiran Bologna ini sukses memutus penantian tersebut dengan kemenangannya di Shanghai kemarin dan menjadi pembalap Italia ke-16 yang naik ke podium tertinggi di F1. Antonelli nampak terharu ketika diwawancara setelah race karena ini adalah impiannya yang terwujud dan bisa mendapatkannya dalam musim keduanya di F1 adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Kimi sendiri yang start dari pole position memang ada kekhawatiran kalau dia akan kembali lakukan start buruk seperti di Australia atau sprint di Shanghai pada hari sebelumnya. Tapi itu tak terjadi kemarin dan Kimi hanya kehilangan posisi dari duo Ferrari dengan start roketnya. Tidak butuh sampai 3 lap baginya supaya bisa menyalip balik Charles Leclerc dan Lewis Hamilton untuk rebut kembali posisi pimpinan lomba di Shanghai. Setelah itu, meskipun beberapa kali ditempel Hamilton, setelah safety car, Antonelli praktis tidak terkejar dan menunjukkan manajemen balapan yang sangat baik. Dia tahu posisinya di depan sudah sangat nyaman karena bisa menjauh dengan manfaatkan duo Ferrari yang saling duel untuk semakin mengendalikan jalannya balapan. Ketika George Russell bisa kembali naik ke posisi kedua dan memberikan ancaman, Antonelli bisa dengan cepat merespon untuk tarik ulur pace dengan menjaga jaraknya dengan Russell untuk tetap di kisaran 8 detikan. Manajemen ban Kimi juga terhitung sangat bagus jika melihat pengalamannya yang baru musim kedua di F1 dengan terus-menerus catatkan lap yang konsisten demi menjaga jarak dari rekan setimnya. Sempat ada momen kecil ketika Antonelli melebar di tikungan 14 beberapa lap jelang finish, namun itu tak terlalu berpengaruh dan dia bablas sampai finish untuk amankan kemenangan perdana. Sementara George Russell yang di hari sebelumnya bisa menang sprint menjalani balapan yang cukup tricky di hari Minggu. Pada kualifikasi dia harus start dari posisi 2 karena sejumlah masalah di mesinnya pada sesi Q3 yang membuatnya cuma bisa lakukan sekali hot lap saja. Saat start balapan, Russell disalip oleh dua Ferrari dan dia bahkan sempat turun ke posisi kelima setelah restart safety car karena kesulitan optimalkan suhu di ban hard. Meski secara perlahan bisa kembali ke podium runner-up, namun jelas kalau Russell masih punya PR besar ketika dihadapkan dalam kondisi-kondisi sulit di akhir pekan. Di awal musim kami sudah mention jika Russell harus hati-hati ke Antonelli, karena mau bagaimanapun dia punya beban besar untuk jadi juara dunia musim ini. Sementara rekan setimnya lebih nothing tulus, terutama dengan usianya yang masih 19 tahun dan baru memasuki musim keduanya di F1. Namun perkembangan Antonelli sangatlah pesat, terutama di akhir 2025 kita sudah bisa melihat betapa bagusnya manajemen race serta racecraft dari pembalap muda Italia ini. Aspek manajemen race itulah yang ia tunjukkan di Shanghai, dan Russell tidak mampu menjawab kecepatan yang ditampilkan Kimi sepanjang race. Antonelli juga memberikan sinyal peringatan kalau bukan cuma Russell yang ingin juara dunia bersama Mercedes, yang memberi indikasi kalau duel internal di skuad Toto Wolff berpotensi terulang lagi musim ini. Beralih ke duo Ferrari, Lewis Hamilton akhirnya sukses raih podium perdananya bersama tim kuda jingkrak dengan finish di posisi ketiga pada GP Tiongkok. Ferrari ulangi pola yang sama seperti di GP Australia, yaitu membuat gebrakan lewat start roketnya. Namun setelah itu tak kuasa menahan kecepatan Mercedes yang memang superior. Degradasi ban SF26 juga kembali dipertanyakan sepanjang race karena mereka bisa tampil begitu ganas di awal stint, namun di pertengahan sampai akhir kecepatan mereka anjlok karena faktor manajemen ban. Hal itu mungkin disebabkan karena duel Hamilton dengan Charles Leclerc yang sangat seru pada balapan kemarin. Hamilton dan Leclerc saling adu balas overtake selama beberapa lap dengan manuver yang ngeri-ngeri sedap. Setiap kali Leclerc bisa menyalip di lurusan tikungan 14, Hamilton bisa overtake balik di tikungan pertama, dan hal ini terus terjadi berulang selama beberapa putaran. Entah berapa kali tifosi harus tahan nafas dan mengelap keringat dingin dengan ketatnya duel kedua pembalap papan atas ini. Meski seru saat ditonton, duel semacam ini memang cukup riskan, mengingat Ferrari sama-sama berebut untuk naik podium, dan mereka jadi tidak bisa menahan George Russell lebih lama di belakangnya. Patut diapresiasi bagaimana Ferrari memilih membiarkan Hamilton dan Leclerc berduel keras seperti ini.
Serta kedua pembalapnya juga saling respect dengan saling memberi ruang dan menunjukkan kualitas duel tingkat tinggi dengan tidak adanya kontak yang terjadi. Meski itu membuat mereka tak bisa kejar dua Mercedes, namun faktanya performa Ferrari kemarin memang sudah mentok dan finish posisi 3 serta 4 merupakan hasil terbaik yang bisa mereka dapat. Sisi positifnya adalah Hamilton menunjukkan kepercayaan diri yang jauh meningkat dengan mobil SF26 dan cara dia membalap seperti kembali ke masa-masa jayanya dulu. Selain karena faktor Shanghai yang merupakan sirkuit favoritnya, Hamilton mengklaim jika mobil 2026 memang sangat cocok dengan gaya balapnya dan lebih mudah mengikuti mobil lawan dengan dirty air yang lebih minim. Beralih ke tim lain, ada Haas yang lagi-lagi menunjukkan performa impresif dengan Oliver Bearman yang sukses raih finish di posisi kelima. Sepanjang akhir pekan, Haas bisa begitu konsisten bersaing di barisan papan tengah dan bisa menjawab perlawanan ketat yang diberikan oleh Alpine. Bearman sendiri sempat buat start bagus dengan naik 3 posisi di tikungan pertama, namun dia harus tercecer ke urutan 12 usai hindari Isaac Hadjar yang melintir di tikungan 13. Bearman memanfaatkan situasi kacaunya lap-lap pembuka dan safety car untuk masuk pit lebih awal. Bearman mampu optimalkan temperatur ban hard agar bisa curi posisi dari Gasly dan Hülkenberg ketika restart safety car pada lap 14. Setelah itu pembalap muda Inggris ini harus berjibaku dengan kacaunya duel antara Esteban Ocon dan Franco Colapinto yang terus-menerus bertahan dengan sangat rapi. Bearman sendiri akhirnya bisa salip Colapinto pada lap ke-27 untuk rebut posisi kelima, dan dia bisa menjaga kecepatannya untuk menjauh dari kejaran Max Verstappen sepanjang balapan. Bahkan, jika dilihat dari data, Bearman bisa melaju lebih cepat secara rata-rata dibandingkan Verstappen. Finish di posisi kelima membuat Bearman sekarang sudah koleksi total 17 poin dan duduk di 5 besar klasemen dengan jumlah poin yang lebih banyak ketimbang duo Red Bull dan duo McLaren. Pierre Gasly juga sama-sama raih hal positif dengan finish di posisi ke-6. Gasly sejatinya tampil begitu ganas di balapan kemarin dan sempat tembus top 5 pada lap-lap pembuka. Namun setelah safety car, dia malah kecolongan oleh Bearman dan sempat tertahan cukup lama di belakang Esteban Ocon yang membuatnya kehilangan banyak waktu. GP Tiongkok kemarin juga untuk pertama kalinya Alpine dapatkan double poin lagi setelah setahun lamanya, dengan Franco Colapinto yang finish di posisi 10. Colapinto jalani balapan apik dengan berperan menahan dan merepotkan duo Haas di stint pertama dengan manuver defense-nya yang rapi. Manfaatkan strategi alternatif, Colapinto akhirnya bisa meraih poin pertamanya bersama Alpine dan setidaknya mengurangi beban tekanannya musim ini. Liam Lawson juga berhasil dapatkan poin perdananya musim ini dengan finish di posisi ke-7. Lawson buat start yang sangat bagus dengan naik 7 posisi di lap pembuka. Sempat keteteran karena ban mediumnya yang cepat habis dan timing safety car yang kurang menguntungkan, kecepatan Lawson dengan ban hard memang patut diacungi jempol, di mana ia bisa menyalip sejumlah pembalap seperti Isaac Hadjar serta rekan setimnya untuk kembali ke zona poin. Hadjar sendiri yang sempat melintir di lap pembuka selesaikan race di posisi 8 untuk raih poin pertamanya bersama Red Bull. Sementara tempat ke-9 dihuni oleh Carlos Sainz yang eksekusi strategi satu kali stop untuk amankan 2 poin pertama bagi Williams di musim yang sulit bagi mereka. Total 7 pembalap harus out dari GP Tiongkok kemarin dan semuanya disebabkan oleh masalah reliabilitas. Duo Aston Martin masih belum mampu selesaikan balapan dengan masalah vibrasi yang diklaim Fernando Alonso makin parah getarannya. Max Verstappen harus DNF karena masalah pada pendinginan baterai IRS pada lap 47. Yang membuat heran adalah 4 pembalap harus DNS atau tidak bisa ikut start, yaitu duo McLaren, kemudian Gabriel Bortoleto dan Alex Albon. Bortoleto dan Albon kabarnya punya masalah serupa, yaitu kebocoran hidrolik. Sementara duo McLaren juga alami masalah yang persis, yaitu masalah kelistrikan yang membuat mesin mobilnya tak bisa menyala. Paling menyedihkan tentu bagi Oscar Piastri yang memulai musim 2026 dengan suram, di mana sudah 2 balapan beruntun, dia harus DNS setelah di Australia kemarin dia crash saat menuju grid. Jadi apa momen favoritmu pada balapan GP Shanghai kemarin? Coba tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.